belajar untuk menyimpan data atau file itu pasti di flash disk ya biasanya ya. Nah, untuk sekarang ya kita akan belajar ya bagaimanakah cara membuat dan menyimpan file atau data berbasis online ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, ada beberapa aplikasi ya yang bisa memudahkan kita untuk menyimpan data atau file secara otomatis ya, dengan tanpa menggunakan flash disk atau lain sebagainya. Nah, mengapa kita perlu menyimpan data atau file itu ya tidak hanya di laptop atau di flash disk? Mengapa? Mengapa coba? Iya, betul ya. Jadi tujuannya apabila kita menyimpan sebuah data atau file ya dengan menggunakan sebuah aplikasi ya, baik itu aplikasi yang sudah ada, yang sudah begini, aplikasi yang sudah kan yang sudah dibuat ya, yang dibuat kan, yang sudah dibuat itu memang agak sedikit mahal gitu ya. Namun kita manfaatkan saja aplikasi penyimpanan data secara online itu yang ada di internet ya, yaitu apa jenisnya? Salah satunya apa? Google Drive ya. Nah, sebelum kita ya memahami atau menerapkan ya bagaimana sih cara membuat aplikasi, cara membuat apa itu? Menyimpan data dengan menggunakan Google Drive itu kan tidak mudah ya. Jadi ada langkah-langkahnya yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu apa saja langkah-langkahnya? Kuncinya apa coba? Email. Nah, harus memiliki alamat email ya. Jadi yang paling utama adalah harus memiliki alamat email ya. Nah, langsung saja ya kita praktikkan saja ya. Nah, di sini kita langsung praktik saja bagaimanakah kita membuat apa itu Google Drive ya sebagai rumahnya atau sebagai tempat kita menyimpan data secara online. Jadi kalau kita membuat atau menyimpan data secara online dengan menggunakan aplikasi Google Drive yang ada di Google itu, ini bisa memudahkan kita untuk menyimpan dan membuka data tersebut dimanapun dan kapanpun ya, asalkan kuncinya harus memiliki alamat email ya, dan jangan lupa dengan passwordnya. Baik ya, kita coba ya, kita buka aplikasi Google ya, kemudian kita pilih beberapa aplikasi, yaitu satu ini ya, Google Drive. Nah, di sini nanti akan muncul ya, beberapa tampilan Google Drive begitu ya. Nah, di sini akan muncul beberapa perintah, maksudnya ya, perintah yang ada di dalam Google Drive tersebut ya. Yang pertama, untuk memulainya adalah klik, arahkan pointer ke sini ya, klik baru. Nah, di sini ya, klik
Ini ya. Jadi sudah muncul. Nah, tinggal nanti di sini kita klik lagi. Ya. Nah, buka ini. Ini sudah ada. Nah, kemudian
silakan kalian untuk harus terkonsultasi dulu dengan internetnya, ya. Nah itu jadi salah satu keuntungan ketika kita itu menyimpan data atau file di dalam Google Drive, ya, itu bisa dibuka kapanpun dan dimanapun, ya. Mudah kan ya? Anak perkantoran, anak manajemen perkantoran harus sudah paham itu, ya. Jadi nanti ketika oleh pimpinan kalian dimintai oleh untuk simpan semua file atau data di dalam Google Drive, gitu ya. Dan nanti kalian harus pilih nih menunya itu, apakah hanya disimpan saja, apakah dilihat hanya orang yang akan membuka itu hanya sebagai pelihat saja atau sebagai pengedit, nanti itu tinggal diatur saja, begitu ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Paham ya? Baik, ada yang mau diskusikan? Ada nggak? Silakan acungkan tangannya apabila ada yang mau didiskusikan. Sudah bisa? Sudah ya, ini kan kemarin kan kita sudah ini ya, sudah sedikit praktik ya. Nah sekarang tinggal pendalamannya. Nah untuk praktiknya hari ini Ibu akan membagikan soal ya, untuk soal ini nanti kalian baca dan pahami ya. Soal ini baca dan pahami apa yang ingin diminta, apa yang diminta dalam soal ini. Ya, silakan nanti kalian baca dan pahami. Intinya adalah di sini kalian akan diminta oleh pimpinan untuk browsing di internet, ya, mencari informasi di internet, kemudian data tersebut oleh kalian dipindahkan dalam Word, ya, ubah dalam bentuk PDF dan simpan datanya dan file tersebut ke link Google Drive, ya. Nah, di sini sudah ada perintahnya, sudah jelas, ya. Paham kan ya? Oke, baik, apabila tidak ada yang perlu diskusikan, Ibu akan membagikan soal ini dan kalian kerjakan cukup 30 menit saja. Ya, harus sudah selesai 30 menit, ya. Karena jam 10.30 baru selesai jam 11. Ingat, baca dengan teliti dan hati-hati. Seorang calon staf administrasi, seorang sekretaris itu harus selalu cek and recheck teliti, ya. Jadi segala sesuatu itu ketika sebelum diserahkan ke pimpinan harus di cross check terlebih dahulu, ya, agar tidak ada kesalahan. Paham ya? Oke, bisa dipahami? Oke, Ibu akan bagikan soalnya, tolong estafet dari
Awalnya di Microsoft Word, lalu diubah ke dalam bentuk PDF. Setelah itu dikirim ke link yang sudah tersedia di kertas. Langkah-langkahnya, dikarenakan ini linknya ada di kertas, jadi kalian itu ke browser, coba diketik linknya. Nanti kalau sudah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Nizar, buka Google Drive, di link itu klik icon plus atau baru, lalu ke upload file, lalu cari tadi file yang sudah dibuat. Setelah itu langsung klik open, langsung kirim. Baik, ada pertanyaan? Ada? Bisa semuanya? Oke, kami fokus ke Elsa. Ya, terima kasih ya. Tugasnya nanti ibu cek ya. Tugasnya nanti ibu cek dalam slide ibu. Mudah-mudahan sudah selesai semuanya. Baik. Jadi untuk hari ini kita belajar apa? Apa? Coba. Menerapkan pembuatan dan penyimpanan file data berbasis online ya. Dengan apa? Aplikasi apa? Nah, mudah tidak? Sekali lagi ya, jadi seorang staf calon administrator perkantoran harus sudah paham dan bisa bagaimana membuat dan menerapkan atau mengaplikasikan Google Drive tersebut untuk menyimpan data atau file perusahaan. Ya, baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Ya, terima kasih. Nanti minggu depan kita materi mencari informasi di internet. Ya, untuk materi yang baru lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.